ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد, segala puji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita semua jamaah yang hadir di masjid ini berupa nikmat iman, nikmat kesempatan, nikmat usia, hingga kita bisa meringankan langkah kaki kita masing-masing dari rumah kita menuju masjid yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, tentunya dalam rangka melaksanakan ibadah sholat Jumat sebagaimana yang diperlukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi setiap kaum laki-laki. Maka marilah kita syukuri nikmat ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, yang insya Allah dengan takwa inilah sebagai modal bagi kita untuk kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah dengan takwa inilah nanti Allah kumpulkan kita kembali di surganya bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa dan tak bosan senantiasa kita sampaikan kepada manusia terbaik sepanjang zaman yang pernah ada di muka bumi ini, beliaulah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sudah sepantasnya kita membacakan sholawat dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jasad mulia itu hari ini telah terbujur di kota suci Madinah, tetapi beliau yang mulia itu meninggalkan bagi kita dua perkara, sebagaimana Nabi Muhammad SAW mengatakan, taraktu fikum amrayni lan tadillu abada lailuha kan naharja. Aku tinggalkan bagi kalian dua perkara, kata Nabi Muhammad SAW, yang malamnya saja seperti terangnya di siang hari. Itulah Al-Quran dan hadis sebagai petunjuk dan pedoman di dalam hidup kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari hingga kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pada hari ini kita masih berada di bulan Ramadan, yaitu mungkin sudah masuk pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, tentunya di malam-malam yang dimana doa-doa sangat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara 10 malam terakhir ini ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan, itulah malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu, sudah saatnya kita lebih bersungguh-sungguh 10 malam terakhir Ramadan ini dalam rangka mencari satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita hikmah dengan kita menemukan malam Lailatul Qadar sebagaimana yang Allah janjikan bagi kita. Masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada Ramadan ini Allah masih memberikan kita usia di mana mungkin ada istri, suami, ayah, ibu, mertua, kakak, abang, adik yang mungkin di Ramadan ini sudah tidak bersama kita lagi. Tetapi dengan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah masih memberikan kita umur. Maka marilah kita manfaatkan umur yang baik ini, memanfaatkan Ramadan ini dengan meningkatkan amal-amal ibadah kita, karena tidak ada jaminan bagi kita bahwa kita masih diberikan kesempatan bertemu dengan Ramadan berikutnya. Tetapi walaupun begitu, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah tetap memberikan kita kesempatan umur dan usia hingga kita masih bertemu dengan Ramadan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum
la'allakum tattaqun. Di dalam ayat ini Quran surah Al-Baqarah 183 ada ayat yang bunyinya kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, bahwa puasa ini telah juga diwajibkan atas umat-umat sebelum kita atau atas nabi-nabi sebelum kita, bahwa yang berpuasa jamaah yang dirahmati Allah bukan hanya baru kita, tetapi nabi-nabi terdahulu, umat-umat terdahulu juga berpuasa sebagaimana kita berpuasa pada hari ini, cuma mungkin memang berbeda hari dan bulannya. Mari kita lihat bagaimana Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menafsirkan ayat ini. Ayat yang berbunyi karena ketika Allah ladzina min qablikum ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan bahwa yang pertama kali puasa dahulu adalah Nabi Nuh alaihi salam. Kapan Nabi Nuh alaihi salam berpuasa? Nabi Nuh alaihi salam berpuasa setiap 3 hari di pertengahan bulan Hijriah, yaitu bertepatan pada tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Hijriah, bukan bulan Masehi. Inilah puasa yang kita kenal dengan namanya puasa Ayyamul Bid. Kemudian jelaskan juga bahwa Nabi Musa alaihissalam dulunya juga berpuasa. Kapan Nabi Musa alaihissalam berpuasa? Nabi Musa alaihissalam berpuasa ketika Nabi Musa diselamatkan Allah Subhanahu wa taala bersama Bani Israel dari kejaran Fir'aun. Maka pada hari itu Nabi Musa berpuasa dan bertepatan pada tanggal 10 Muharram atau yang kita kenal dengan puasa namanya puasa hari Asyura. Kemudian Nabi Daud alaihissalam juga berpuasa. Itulah yang kita kenal dengan namanya puasa Nabi Daud, 1 hari berpuasa dan 1 hari tidak berpuasa. Begitu juga dengan Nabi Muhammad SAW ketika hijrah dari kota Makkah menuju Madinah. Sesampai di kota Madinah, Nabi Muhammad SAW melihat orang-orang Yahudi di Madinah dalam keadaan berpuasa. Kemudian Nabi Muhammad bertanya kepada orang Yahudi, hari apa ini yang kalian puasai? Kemudian orang Yahudi berkata, hari ini adalah hari baik, hari di mana Nabi Musa dan Bani Israel Allah selamatkan dari kejaran Fir'aun. Maka itulah kami berpuasa, kata orang-orang Yahudi di Madinah, karena memang orang Yahudi cuma ada di Madinah, tidak ada di kota Makkah. Walaupun nanti pada akhirnya orang Yahudi juga diusir semua dari kota Madinah karena mereka selalu beringkar janji dan berkhianat. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, kalau begitu nahnu ahaqqu minkum ila Musa. Kalau begitu kami umat Muhammad lebih berhak menghormati Nabi Musa daripada kalian. Semenjak itu Nabi Muhammad SAW memerintahkan umat Islam berpuasa pada tanggal 13, 14, 15 di setiap pertengahan bulan Hijriah dan pada tanggal 10 Muharram. Inilah puasa yang ada, yang disyariatkan dan dijalankan Nabi Muhammad SAW dan diwajibkan kepada kaum muslimin sebelum turun ayat Quran surah Al-Baqarah 183 sampai 187. Inilah yang diwajibkan. Berarti benar firman Allah yang mengatakan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, bahwa orang-orang terdahulu, nabi-nabi terdahulu juga berpuasa sebagaimana kita berpuasa, cuma mungkin berbeda hari dan bulannya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut kepada Quran surah Al-Baqarah ayat 184. Allah mengatakan ayyaman ma'dudah, bahwa puasa Ramadan ini adalah harinya hanya tertentu, tidak setiap bulan kita berpuasa Ramadan, hanya 1 bulan di dalam 1 tahun. Para ulama mengatakan kenapa begitu? Agar umat Islam tidak merasa lemah dalam beribadah kepada Allah. Itulah kenapa puasa Ramadan hanya diwajibkan 1 bulan dalam 1 tahun. Kemudian jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 184 Allah kemudian juga mengatakan faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Ini sudah sering kali diulang mungkin dari hari pertama Ramadan. Maka siapa yang sakit, tidak disebutkan sakitnya apa, pokoknya sakit. Siapa yang sakit atau dalam keadaan musafir yang bukan bertujuan maksiat, kata Allah dalam ayat ini, maka boleh dia tidak berpuasa, tapi diganti di hari lain sejumlah banyak yang dia tinggalkan puasa itu. Kemudian dalam ayat berikutnya Allah mengatakan wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amul miskin. Ayat ini ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan bahwa makna wa 'alal ladzina yutiquna adalah siapa saja orang yang sehat secara fisik
Ada dulu orang sehat secara fisik, tidak sakit, tidak lagi dalam perjalanan. Dia sehat secara fisik, tidak sakit, tidak dalam musafir, tapi dia berat untuk melaksanakan puasa. Kata Allah boleh. Inilah dulu awal syariat puasa diwajibkan. Boleh kata Allah dia tidak berpuasa, sehat, nggak ada halangan, nggak sakit, nggak musafir, boleh tidak puasa. Tetapi kata Allah ganti dengan fidyah. Wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amul miskin. Maka orang yang berat menjalankan puasa boleh tidak puasa tapi ganti membayar fidyah, memberi makan fakir miskin satu orang satu hari sebanyak puasa yang ditinggalkan. Kemudian ayat itu menyambung berbunyi, faman tatawwa khairan fa huwa khairun lahu. Maka siapa yang dengan kerelaan hati kata Allah mengerjakan kebaikan maka kebaikan itu baginya. Artinya apa? Saat syariat puasa Allah pertama kali turunkan dulu tidak seperti hari ini wajibnya. Artinya masih berbentuk pilihan, boleh puasa boleh tidak puasa. Tapi yang tak puasa ganti fidyah. Itulah kenapa bunyi ayatnya, maka siapa yang dengan kerelaan hati berbuat kebaikan maka kebaikan itu baginya. Fa'an tasumu khairun lakum, maka berpuasa adalah lebih baik bagimu. Disarankan oleh Allah berpuasa lebih baik. In kuntum ta'lamun, kalau kamu mengetahui kata Allah. Kemudian turun Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Maka semenjak turun Quran surah Al-Baqarah ayat 185, maka Quran surah Al-Baqarah ayat 184 sudah dinasakh oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ayat Quran surah Al-Baqarah 184 sudah tidak berlaku lagi, tetapi diganti Allah dengan ayat Quran surah Al-Baqarah 185. Tetapi di Quran surah Al-Baqarah 185 rukhsahnya masih tetap Allah sebutkan. Itulah bunyinya, Sahur Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Begitu bunyinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itulah kenapa bunyi siapa yang sakit dan dalam safar tetap ada di Quran surah Al-Baqarah 185. Artinya rukhsahnya, keringanan dari Allah tidak dihapus. Jadi mana yang dihapus dalam Quran surah Al-Baqarah 184? Orang yang sehat secara fisik, dia berat menjalankan puasa, boleh tidak berpuasa. Ini nggak berlaku lagi semenjak turun Quran surah Al-Baqarah 185. Mana bunyi ayatnya? Faman syahida minkum syahra falyasum. Maka siapa kata Allah yang melihat hilal bulan Ramadan, maka wajiblah dia berpuasa. Maka yang tadi tidak berlaku lagi, dihapus oleh Quran surah Al-Baqarah 185. Tetapi di dalam Quran surah Al-Baqarah 185 Allah tetap menyebutkan keringanan. Siapa yang sakit, tua renta, kemudian yang sakitnya tidak mungkin sembuh, wanita hamil dan ibu yang menyusui, yang kalau mereka takut akan memberatkan, maka bolehlah mereka tidak berpuasa, tetapi diganti dengan membayar fidyah sejumlah banyak hari yang dia tinggalkan. Kemudian Allah mengatakan, yuridullahu bikumul yusra, Allah menghendaki kebaikan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litu'minu iddata wa tukabbirullaha ala ma hadakum la'allakum tashkurun. Kemudian sempurnakanlah bilangan puasa itu, mungkin 29 atau 30 hari, karena Allah telah memberikan bagi kita petunjuk. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang bersyukur. Kemudian dalam Quran surah Al-Baqarah 187, kita lewatkan dulu Quran surah Al-Baqarah 186 nanti di akhir. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 187 Allah mengatakan, Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Bahwa jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika syariat puasa pertama kali Allah turunkan, belum seperti yang kita laksanakan hari ini. Nah, pedro son nasadariun takaridohan. Mana buktinya? Quran surah Al-Baqarah 187. Apa kata Allah? Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Telah dihalalkan kata Allah pada malam hari puasa kalian bercampur dengan istri kalian, karena kalian hunna libasul lakum, kamu adalah pakaian bagi mereka dan mereka adalah pakaian bagimu. Kenapa rupanya Imam Jalaluddin As-Suyuti menjelaskan dalam kitab Asbabun Nuzul, begitu juga Imam
Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya mengatakan, menjelaskan tentang kenapa ayat ini turun, bahwa ternyata dahulu dijelaskan Imam Jalaluddin Asyuti di dalam kitab Asbabun Nuzul. Dulu orang Islam ketika pertama syariat puasa diturunkan, waktunya nggak seperti kita hari ini. Jadi kalau begitu, kapan waktu berpuasa orang dahulu? Dengarkan baik-baik. Waktu berpuasa orang dahulu, ketika syariat pertama puasa diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika seseorang sudah berbuka puasa sampai dia tertidur. Itulah waktu berbuka puasa di zaman dulu. Ketika seseorang telah berbuka puasa, kemudian dia setelah Isya dia tertidur. Kalau dia tertidur setelah Isya, maka dia tidak lagi boleh makan dan minum sampai esok harinya kembali masuk waktu berbuka puasa, dan mereka tidak boleh melaksanakan hubungan suami istri sama sekali. Itulah kenapa para sahabat dahulu ketika mereka berpuasa hampir selama 1 bulan mereka tidak pernah menyentuh istrinya. Dan ini adalah sangat berat bagi umat Islam dahulu ketika syariat puasa pertama kali dilakukan. Maka apabila ada seorang muslim di zaman dahulu pada jam 9 malam setelah berbuka puasa dan setelah sholat Isya dia tertidur, atau dia tertidur di jam 10 malam, maka dia tidak boleh lagi makan dan minum, termasuk menggauli istrinya sampai esok hari kembali masuk waktu berbuka puasa. Begitulah singkatnya waktu berbuka puasa. Waktu berpuasa di zaman dulu dimulai dari masuk waktu berbuka puasa sampai seseorang tertidur. Asal seseorang sudah tertidur di zaman dulu setelah berbuka puasa, tidak boleh lagi makan dan minum, termasuk mencampuri istrinya. Itulah kenapa kata Imam Jalaluddin Asyuti, turun ayat ini dikisahkan di dalam kitab Asbabun Nuzul. Ada seorang sahabat yang bernama siapa? Qais bin Surmah. Para ulama tafsir mengatakan namanya sebagian adalah Qais bin Sarimah. Qais bin Surmah ini seharian bekerja di ladang. Setelah bekerja seharian di ladang, dia pulang ke rumah pada waktu masuk berbuka puasa. Pulang dia ke rumah, sesampai di rumah dia tanyakan istrinya, "Wahai istriku tercinta, adakah makanan berbuka puasa?" Kata istrinya, "Tidak ada, wahai suamiku tercinta." "Kalau begitu suamiku, tunggulah sebentar di rumah ini, aku keluar dulu mencarikan makanan berbuka puasa." Pergilah istrinya Qais bin Surmah keluar mencari makanan berbuka puasa. Dalam waktu menunggu itu, Qais bin Surmah tertidur. Tadi peraturannya kalau tertidur tidak boleh lagi makan dan minum sampai esok harinya, termasuk berhubungan suami istri. Padahal tadi Qais bin Surmah belum berbuka puasa, dia tertidur karena menunggu istrinya mencari makanan di luar. Maka kata istrinya, "Celakalah engkau wahai suamiku, engkau telah tertidur padahal engkau belum berbuka puasa." Lalu Qais bin Surmah tetap berpuasa, tetap wajib dia puasa. Dan besok di siang harinya, di tengah hari, Qais bin Surmah jatuh pingsan karena dia tetap bekerja di ladang. Sehingga ditanyakanlah hal ini kepada Nabi Muhammad SAW. Maka turunlah Quran surah Al-Baqarah ayat 187. Diceritakan juga bahwa para sahabat dulu banyak yang tidak bisa menahan nafsunya pada malam hari semenjak masuk waktu berbuka puasa. Maka banyak para sahabat yang melanggar aturan ini. Kalau sudah tertidur istrinya tidak boleh lagi digauli. Salah satunya adalah disebutkan di dalam kitab Asbabun Nuzul dan Fikih Sunnah Said Sadiq. Dikatakan sahabat itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar pulang ke rumah setelah dari rumah Rasulullah SAW mendapati istrinya telah tertidur. Kemudian istrinya mengatakan, "Wahai suamiku, aku telah tertidur." Kata Umar, "Aku belum tertidur." Kemudian Umar melakukan hubungan suami istri. Kemudian ditanyakanlah hal ini kepada Rasulullah SAW. Maka turunlah ayat ini. Maka semenjak turunnya ayat ini zaman rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, umat Islam pun bergembira. Di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 187 Allah mengatakan bahwa Alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Allah tahu kamu tidak bisa menahan dirimu, itulah kenapa Allah menerima taubatmu dan memaafkanmu. Maka sekarang campurilah istrimu, fal ana basiruhunna wabtaguna kata Allah, dan carilah apa yang ketetapan Allah bagimu. Wa kulu wasrabu, ini dia. Wa kulu wasrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad min al-khaytil aswad min al-fajr. Makan dan minumlah kalian sampai jelas bagi kalian mana benang hitam, mana benang putih, dan mana benang hitam minal fajar sampai masuknya
waktu fajar. Maka setelah turun ayat ini, kulu wasrobu, makan dan minumlah kamu sampai jelas bagimu antara benang putih dan benang hitam. Dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa yang dimaksud dengan benang putih dan benang hitam adalah sampai jelas waktu, bahwa mana malam, mana siang. Jadi semenjak turunnya ayat ini, bolehlah umat Islam berpuasa seperti kita hari ini. Bolehlah kita makan dan minum semenjak masuknya waktu berbuka puasa sampai terbit fajar, sampai setelah selesai waktu sahur. Jadi semenjak itu walaupun kita tertidur berkali-kali setelah berbuka puasa, tetap boleh makan sampai masuk waktu subuh. Begitu juga dengan mencampuri istri, tetap boleh dilakukan sampai masuk waktu subuh. Aisyah radhiyallahu anha dan Ummu Salamah mengatakan, mereka menceritakan, diriwayatkan dari Bukhari Muslim, bahwa Rasulullah SAW ketika masuk waktu fajar, maka Rasulullah SAW masih dalam keadaan junub karena berhubungan suami istri malam harinya dengan istri-istrinya. Maka semenjak itu kaum muslimin bertahan dengan turunnya Quran surah Al-Baqarah 187. Bolehlah umat Islam makan dan minum, termasuk mencampur istrinya sampai masuk terbit fajar, walaupun mereka sudah tertidur berkali-kali. Itulah kenapa bunyi ayatnya, yuridullahu bikumul yusra, Allah telah memudahkan urusan puasa bagi kita. Maka puasa yang kita lakukan hari ini adalah puasa yang sangat mudah dibandingkan puasa yang dijalankan oleh para sahabat terdahulu sebelum turunnya Quran. Surah Al-Baqarah 183 sampai 187. Kemudian zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perintah puasa Ramadan ini Allah turunkan bertepatan pada tanggal 2 Sya'ban, yaitu hari kedua di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Artinya setelah 2 tahun Nabi berada di kota Madinah, saat itulah perintah puasa ini turun, bertepatan pada bulan April, di saat hari sedang sangat panas dan seperti saat sekarang ini. Kemudian Rasulullah SAW itu wafat pada tahun 11 Hijriah. Artinya dari tahun kedua Hijriah sampai tahun ke-11 Hijriah, Rasulullah SAW seumur hidupnya hanya melaksanakan puasa Ramadan sebanyak 9 kali. 9 kali amang Rasulullah SAW puasa seumur hidupnya. Tapi itulah puasa terbaik yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kita sudah berapa belasan kali kita puasa, bahkan ada mungkin yang sudah puluhan tahun. Sudahkah puasa kita lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya? Kemudian jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan dalam hadis Bukhari bahwa setiap malam Ramadan malaikat Jibril turun mendatangi Nabi Muhammad SAW. Setiap bulan Ramadan Nabi Muhammad SAW didatangi oleh malaikat Jibril. Apa yang mereka lakukan? Mereka mudarasah Quran. Apa itu mudarasah Quran? Bukan hanya sekedar membaca Quran, tetapi mereka saling belajar Al-Quran setiap malam. Dan di dalam setiap bulan Ramadan Nabi Muhammad SAW mengkhatamkan Quran sebanyak 1 kali. Jadi dalam 1 bulan Ramadan Nabi Muhammad SAW khatam Quran sebanyak 1 kali. Tetapi jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di tahun ke-11 menjelang sudah dekat ajal Rasulullah SAW, malaikat Jibril memerintahkan Nabi Muhammad SAW mengkhatamkan Quran sebanyak 2 kali. Kemudian Rasulullah SAW heran, kenapa malaikat Jibril meminta Nabi Muhammad SAW mengkhatamkan Quran di tahun ke-11 Hijriah sebanyak 2 kali, padahal hanya biasanya 1 kali khatam Quran. Kemudian Nabi Muhammad SAW keheranan, lalu berpikir tentang apa yang terjadi. Kemudian Nabi Muhammad SAW membisikkan ke telinga Fatimah, putri Nabi tercinta Fatimah radhiyallahu anha. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Wahai putriku Fatimah, biasanya kami pada harus Quran dengan Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril hanya 1 kali khatam, tapi tahun ini 2 kali khatam. Mungkin wahai putriku Fatimah tercinta, ini adalah tanda-tanda bahwa ajalku sudah dekat. Dan ternyata benar, Rasulullah SAW di tahun ke-11 Hijriah tidak lagi bertemu dengan Ramadan berikutnya. Rasulullah SAW wafat sebagaimana tanggal dan bulan beliau lahir.
umur beliau genap berusia 63 tahun lebih 3 hari. Jadi Rasulullah SAW hanya puasa 9 kali Ramadan di dalam seumur hidupnya. Tadi puasa Ramadan itu 2 Hijriah, Rasulullah SAW wafat tahun ke-11 Hijriah, dan di akhir hidupnya Rasulullah membukukan Quran sebanyak 2 kali. Inilah petunjuk bagi kita. Apa yang mengenai zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Mari jamaah sekalian, kalau Ramadan tahun sebelumnya amal kita hanya membaca Quran saja, bagaimana di Ramadan ini? Jangan cukup hanya membaca Qurannya saja, tetapi kita juga baca terjemahannya, begitu juga kita baca tafsirnya, begitu juga kita amalkan dan kita ajarkan. Rasulullah SAW menjelang akhir hayatnya dia khatam Quran 2 kali. Ini menunjukkan bahwa dimohon jamaah sekalian dari Ramadan tahun sebelumnya ke Ramadan sekarang dan Ramadan tahun berikutnya, mohon ibadah kita meningkat. Mohon ibadah kita meningkat, jangan begitu-begitu saja. Ramadan yang tahun lalu leksongoni, tahun depan leksongoni, nadong peningkatan. Dimohon jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala dari Ramadan tahun sebelumnya ke Ramadan ini dan Ramadan berikutnya dan seterusnya. Mohon grafik ibadah kita meningkat. Kalau tahun lalu hanya membaca Qurannya saja, bagaimana tahun ini dibaca terjemah, dibaca juga tafsirnya, kita ajarkan, kita amalkan, kita sebarkan Quran ini. Begitu juga yang sebaliknya. Kalau Ramadan ini kita tidak iktikaf, Ramadan tahun lalu kita tidak iktikaf, Ramadan ini bagaimana kita iktikaf? Kalau Ramadan tahun lalu sedekahnya hanya sekian, bagaimana Ramadan tahun ini sedekahnya kita tingkatkan? Kenapa begitu? Karena tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu, siapa yang menjamin, siapa yang bisa menjamin bahwa Ramadan tahun berikutnya masih dipertemukan Allah dengan kita? Kita nggak tahu, mungkin saja ini bisa menjadi Ramadan terakhir bagi jamaah sekalian, tidak tertutup kemungkinan. Oleh karena itu, mari di Ramadan ini kita tingkatkan amal ibadah kita. Terakhir, Allah mengatakan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Bila hamba-hambaku bertanya kepadaku, kata Allah, maka jawablah, fa inni qarib, maka sungguhnya aku dekat, kata Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku mengabulkan doa-doa yang berdoa, maka hendaklah mereka memenuhi perintahku dan mereka beriman kepadaku. Mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang beruntung yang mendapat petunjuk. Apa artinya yang jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Di 10 hari terakhir Ramadan ini, mohon mari kita perbanyak doa. Seharusnya dari Ramadan pertama kita memperbanyak doa, begitu kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Barangkali mungkin di Ramadan tahun lalu ada doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, belum nampak hasilnya di Ramadan kali ini. Nah, kita tidak hasil doa amanah deh. Jadi jangan disia-siakan. Mari kita perbanyak doa di Ramadan ini, karena kita adalah manusia yang banyak keinginan. Mungkin ada keinginan kita tahun yang lalu belum dikabulkan oleh Allah, belum nampak hasilnya. Inilah kesempatannya, inilah saatnya, inilah harinya di mana kita berdoa di tempat-tempat, di mana hari-hari, di mana waktu-waktu doa-doa sangat dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah makhluk manusia yang banyak keinginan, banyak kebutuhan. Mungkin ada keinginan dan kebutuhan kita yang belum terkabul. Inilah waktunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat, setiap waktu. Mungkin manusia mengatakan itu mustahil, itu manusia, tapi di sisi Allah tidak ada yang mustahil. Bukankah Allah mengatakan, "Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun." Apabila aku berkehendak, kata Allah, jadi, maka jadilah. Pemimpin ayah, perbanyaklah doa. Mana tahu ada keinginan hati, keinginan niat yang belum terkabul. Mari berdoa. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin manusia mengatakan mustahil, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Inilah makna Quran surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Mudah-mudahan khutbah ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita isi Ramadan 10 terakhir ini dengan memperbanyak ibadah, dengan berjalan setiap malamnya. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita dengan malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallah Diwalakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatil hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatan innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahaladzim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim